Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tema kita pada pagi hari ini iman, aman, dan imun oleh Dr. Haji Tripitara NSSI MS. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Hasanah rahimahullah. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini kita semuanya dimudahkan langkah kakinya untuk hadir di dalam majelis taklim ini. Semoga langkah kaki ibu semuanya senantiasa mendapatkan ridho dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tak lupa saya rasa syukur ini karena di pagi yang cukup cerah ini kita masih diberikan kesempatan, ya, kesehatan, ya, terutama dalam kondisi saat ini yang cukup memprihatinkan, ya, untuk kita semuanya, sekaligus bagian dari yang kita harus rasa syukur karena kondisi pandemi ini. Banyak hal-hal yang menghambat aktivitas kita akibat pandemi ini, tapi banyak pula hal-hal yang menguntungkan dengan pandemi ini, ya. Sehingga kalau kita selalu bersyukur pada Allah, pasti Allah akan menambah nikmat-nikmatnya. Karena itu ibu-ibu, marilah kita senantiasa tingkatkan rasa syukur kita agar supaya kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia, karena syarat bahagia di akhirat itu bahagia di dunia. Karena dunianya bahagia, akhiratnya akan bahagia. Karena itu penghuni surga itu bukan orang-orang yang sengsara dunia maupun akhirat. Jangan diartikan di dunia itu dalam kondisi bahagia itu pasti kaya raya kemudian, bukan itu. Nanti salah kaprah melihat apa yang namanya bahagia. Baik, nanti akan kita singgung juga di situ tentang kebahagiaan. Ibu-ibu, judul ini singkat, ya, tapi mempunyai inti masalah yang mendasar dari hidup ini. Iman, aman, dan imun. Ya. Saya yakin ibu-ibu sudah besok. Imun itu apa? Imun itu kebal. Imun itu orang mengatakan punya kekebalan tubuh, ya. Nah, kekebalan tubuh ini tidak hanya tubuh dalam bentuk fisik, ya, tapi juga kebal dalam artian kekebalan daya tahan tubuh kita dalam bentuk daya tahan mental, ya. Itu yang hal yang juga paling mendasar penting bagi kita. Kemudian aman, ya, suatu kondisi yang orang itu untuk bisa hidup bahagia itu kalau tidak aman nggak bisa. Menurut saya ibu-ibu saat pengajian seperti ini karena kondisinya aman. Coba kalau tidak aman, mau di jalan mikir, nanti di jalan bagaimana? Sampai di tempat, insya Allah aman, semuanya aman. Jadi aman ini penting. Apalagi sekarang ini kondisi seperti biasa tapi menjadi tidak biasa. Dulu ibu-ibu bisa bertemu dengan sesama jamaah gitu, ya, bisa berangkulan, ya, cium pipi kanan kiri, ya,
Sekarang gimana Bu? Tapi insya Allah itu untuk aman kita, ya, untuk aman kita. Oleh karena itu aman ini menjadi bagian penting bagi hidup ini. Yang berikutnya iman. Tanpa iman bagaimana Bu? Hidup tanpa iman tidak hanya kosong, tetapi celaka hidup kita. Ya, hidup yang paling celaka adalah hidup tanpa iman. Karena itu judul pertama adalah iman dulu, ya, iman dulu. Ya. Orang beriman hidupnya akan aman. Orang beriman dengan kondisi aman, orang akan memiliki daya tahan yang baik. Nah, ini yang harus kita miliki. Orang yang tidak memiliki iman pasti hidupnya tidak aman. Ya, pasti hidupnya tidak aman. Ibu-ibu, ketika orang itu dalam kondisi merasa was-was, kira-kira aman apa enggak? Ibu pergi tindak mriki nggih. Posisi tindak mriki penggalihipun wah omahku mau kayane kompore rundi pateni. Ini sudah enggak aman rasanya. Rasa kekhawatiran ini yang menyebabkan hidup manusia itu celaka. Tak pernah bisa bahagia. Jadi itu. Orang yang tidak beriman hidupnya tidak aman dan tidak memiliki imunitas. Nanti Ibu akan bersani bagaimana itu bisa terjadi. Nah, sekarang saya masuk ke pengertian iman. Ya. Jadi pengertian iman itu kita lihat dari secara bahasa dulu. Ya. Jadi dikatakan iman ini oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ya, yaitu pengakuan yang melahirkan sikap menerima dan sikap tunduk. Tunduk itu taat. Ini pengertian yang perlu kita sadari, bahwa pengertian iman itu tidak hanya yakin ya, tapi dalam pengertian yang lebih mendalam, dalam pengertian bahasanya ini secara literatur letterlek bahasa, artinya adalah pengakuan, mengaku, mengiyakan gitu ya, mengiyakan yang melahirkan sikap. Bapak Ibu, nah ibu-ibu, ini Bapak ada ya. Jadi ibu-ibu dan Bapak. Jadi yang namanya sikap itu apa tuh? Benten Bu, perilaku itu behavior, sikap itu bukan behavior. Sikap dan perilaku itu dua hal. Sikap itu masih ada dalam pikiran, sikap itu masih ada di pikiran. Kalau perilaku itu sudah terlahirkan dalam bentuk ucapan, tindak tanduk tangan kanan kiri, goyang-goyangan kepala, ini perilaku, ya, gerak-gerik perilaku. Jadi kalau orang itu batinnya itu mengiyakan, lalu sikapnya kemudian mampu menerima. Menerima itu bukan berarti Bu, saya kasih sesuatu langsung menerima gini, enggak, bukan itu. Bukan itu saja. Nih, Ibu gambarnya ini kan bentuknya menerima. Contohnya begini. Situasi pandemi semacam ini, ada orang yang belum bisa menerima. Kira-kira kalau nggak bisa menerima, rekoso apa betul? Rekoso. Ibu-ibu kagungan mantu, bagi yang sudah punya mantu. Ketika ibu-ibu nggak bisa menerima menantunya, susah. Padahal tinggal sauripe. Iya betul. Nggak bisa menerima mertua kita, celaka ini. Ononi kuwi. Kan repot ya, kok dijol iki. Ya. Jadi orang yang posisinya itu beriman itu bisa menerima, dan menerima ini dengan rasa tunduk, taat, ketaatan. Kalau kita ini diberi himbauan dan keharusan, coba taati protokol kesehatan, taat gitu.
Nah, kalau nggak taat, yang celaka siapa Bu? Kita dan orang lain bisa celaka. Benar atau betul? Jadi yang namanya ketaatan ini adalah bagian vital bagi seseorang. Iblis itu makhluk yang bertauhid, tapi dia tidak taat. Benar atau betul? Iblis itu berdialog langsung dengan Allah, mengakui eksistensi Allah itu ahad. Ya, yang tidak mengakui Allah itu kan cuma ateis. Benar atau betul? Dan orang-orang kafir. Jadi artinya kalau iblis itu mengakui tapi balelo, nah, akhirnya dia dicampakkan dari surga. Itu sih. Nah sekarang manusia yang paling mulia di sisi Allah ini kok engkang napa Bu? Muttaqin. Muttaqin itu napa Bu? Takwa. Takwa itu apa? Taat apa yang Allah perintahkan, taat pula terhadap hal-hal yang dilarang Allah nggak dia kerjakan. Cuma itu. Jadi ketaatan, kedudukan manusia di sisi Allah yang tertinggi adalah muttaqin. Muttaqin bisa dicapai ketika kita punya fondasi namanya iman. Jika iman tidak ada, taat tidak ada. Dan yang namanya iman ini tidak dalam bentuknya didasari oleh pengetahuan. Ya, tidak didasari oleh pengetahuan itu. Loh kok bisa begitu? Kalau semua itu dijelaskan dengan ilmu pengetahuan bisa, maka itu belum tentu itu sesuatu yang berkaitan dengan sebuah kebenaran. Jadi kebenaran itu belum tentu bisa dijelaskan dengan ilmiah. Saya berkecimpung di dunia akademis, ya, di dunia berkaitan dengan ilmiah. Sampai akhirnya menemukan titik di mana sesuatu itu tidak semua selesai dengan ilmiah. Tidak pernah semuanya bisa diselesaikan dengan ilmiah. Ibu-ibu segala sesuatu dipenggali dengan ilmiah, ibu-ibu stres. Yakin. Ya. Saya di bidang saya di kedokteran ya. Dalam bentuk kedokteran itu kalau orang mempelajari kedokteran, ilmunya semuanya tidak ada yang benar mutlak. Tidak ada kebenaran 100%. Sehingga ilmunya hanya benarnya itu ketika 95% terulang kembali sama seperti itu, yang 5% boleh salah gitu. Maka hari ini benar, besok bisa keliru. Ilmunya ngoten. Jadi ilmu yang dulu diakui benar saiki keliru. Kalau tidak update setiap saat, ilmunya ketinggalan. Masih? Dulu itu orang dikompres itu pakai air dingin, contoh itu. Nah sekarang kasih air dingin segera. Tidak semua bisa dikompres dengan air dingin. Yang boleh dikompres air dingin hanya orang kena heat stroke. Heat stroke itu kepanasan, demam akhirnya. Jadi itu kemudian diguyur air dingin. Tapi kalau orang itu demam, kondisi sekarang dalam keadaan kena infeksi dan seterusnya, dikasih kompres itu, ini ilmu ketinggalan. Kita tahu sinau maca jurnal ilmiah, iya betul. Itu. Jadi artinya ilmu yang dulu benar bisa salah. Itulah ilmiah, karena berdasarkan empirik, berdasarkan fisik, bisa melihat, bisa didengar, bisa dirasakan, terus dihitung gitu ya. Nah itu. Tapi kalau iman tidak, Bapak Ibu. Ibu-ibu pernah pinanggih Allah? Dereng. Sampun. Nanging ibu-ibu dalam keadaan waktu melihat itu belum menggunakan melihat bola mata ini. Kok bisa seperti itu? Kembali ke Quran. Jadi yang namanya manusia itu pernah berkomunikasi dengan Allah. Saya dipanggil Allah, Tripitara, please come here, gitu ya. Sundika dawuh ya Allah, datang. Alastu birobikum man rabbuka. Jadi sabu, nanti dipanggil ngoten nggih. Jadi kita ditanya oleh Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala sahid. Nah, betul. Jadi kita menjawab, semuanya bisa jawab.
Ditanya oleh Allah bisa jawab. Betul ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, aku sebagai, kami ini sebagai saksi. Lalu saya diminta, itu janinmu di sana itu, masuk ke sana. Apa kita protes? Jangan, Allah itu nanti orangnya jadi nggak bisa tinggi, cendekiawan, cendek-cendek tapi menawan. Masa kita protes? Jangan di situ Allah. Aku pengen ibu yang darahnya biru. Bisa milih orang tua bu? Tidak bisa. Jadi kita pernah berkomunikasi dengan Allah. Dan saya yakin semuanya tidak ada yang ingat. Maka Majelis Taklim ini bagian dari mengingatkan. Kalau sudah tahu, biar nggak lupa. Yang belum tahu jadi tahu. Terus gitu. Jadi yang namanya Allah itu, kenapa kita itu mengimani? Ya salah satunya sekarang ini kita ini dalam posisi nggak bisa melihat Allah secara zahir, fisik. Manusia itu tersusun atas 3 komponen ibu-ibu. Komponennya apa saja? Jasad fisik. Nih, jasad fisik itu jasmani. Ya. Yang kedua apa? Rohani ini pun apa, Bu? Satu, jiwa. Yang kedua, nyawa. 2 hal yang berbeda. Jiwa itu kados laptop niku wonten softwarepun naminipun Windows. Kalau HP itu Android ya. Itu jiwa, software. Jasad halus. Ibu-ibu mboten saged mirsani nih kok namanya software Windows itu. Ning ana tulisannya Windows itu tulisannya itu bukan itu. Yang namanya Windows itu sistem programnya, nggak kelihatan. Ibu mirsani listrik mboten Bu? Ini nak ndebok strom ada tapi kita nggak bisa lihat. Adanya bisa kita lihat, tanda-tanda adanya. Ini ada bisa kita lihat, ini tandanya ada softwarenya. Softwarenya macet, raiso tayang, betul nggak Bu? Nggak bisa tayang. Kalau ini baterainya habis, mati, nyawanya selesai, tercabut. Jadi nyawa dan jiwa 2 hal yang berbeda. Nah, saat kita itu dulu dipanggil Allah seperti tadi, adalah jiwa dan roh kita dipanggil Allah di Lauhul Mahfuz pada saat itu. Nah, itu kan kalau untuk melihat seperti itu kan adanya iman. Nggak bisa aku ora percaya nak meruh dengan mata kepalaku dewi, nggak bisa. Harus tahu ya? Nah, jadi iman itu untuk mengiyakan dalam bentuknya tidak perlu harus pakai ilmu, ya. Abu Bakar itu orang pertama kali di luar dari keluarganya yang mengiyakan bahwa Nabi itu Isra Mi'raj. Pernahkah Abu Bakar pergi ke masjid yang dikunjungi Nabi di Yerusalem? Tidak. Dia tidak menguji jendelanya ono piro, nggak perlu tanya begitu. Yang bicara siapa? Nabi Muhammad sendiri yang bicara. Iya, saya yakin, saya mengimani untuk itu, mengiyakan. Jadi tidak perlu memikir panjang-panjang, langsung iya. Nah, oleh karena itu ibu-ibu, sikap dalam bentuk ini menerima itu nggak bisa terlihat dengan mata kepala, belum tentu bisa dilihat. Yang berikutnya tunduk. Nah, kata iman ini merupakan fi'il lazim. Jadi bentuknya bahasa Arabnya itu kata kerja yang tidak butuh objek. Kata kerja yang tidak butuh objek. Nggak perlu syarat sesuatu baru kita bisa tahu, itu enggak. Maka ada yakin dan percaya, 2 hal yang berbeda. Percaya adalah sesuatu mengiyakannya ini karena didasari informasi sebelumnya. Ibu nate tindak Wonosari, ditanya begitu, menjawab, kula sampun nate. Kenapa mengatakan ya? Karena beliau pernah ke sana. Kenapa ibu-ibu itu tahu
Tuhannya ibu-ibu itu Allah, kok bisa tahu? Dari nama? Dari mana? Dari Bu? Dari guru-guru, dari Al-Quran, dari mana-mana. Nah ini, jadi dalam bentuknya begini Bu. Kalau orang percaya itu mengiyakan setelah dia mendapat informasi. Kalau enggak mendapat informasi dia enggak bisa mengiyakan. Maka percaya itu levelnya lebih rendah, ya, percaya, yakin dan percaya. Sekarang begini, saya mengatakan begini, saya itu yakin ibu-ibu itu tahu bahwa Tuhannya ibu adalah Allah. Saya yakin, tapi saya nggak yakin ibu-ibu itu yakin adanya Allah. Bingung nomor betul? Pernyataan saya itu bingung nomor betul? Nah, sekarang saya ulangi lagi. Saya yakin ibu-ibu ini adalah orang yang percaya adanya Tuhan itu Allah namanya. Tapi saya tidak yakin ibu-ibu itu yakin Allah itu ada. Bingung nomor betul? Mau bukti Bu? Mau bukti pernyataan saya ini benar apa salah gitu ya? Saya buktikan begini. Ibu tolong kilas balik ke belakang sampai 7 hari aja. Nate goroh napa mboten? Nate goroh napa mboten dalam seminggu ke belakang ini? Ibu-ibu goroh atau duka marah-marah? Sekarang pertanyaan saya, ketika terjadi berbohong itu, ibu beriman Allah ada atau mboten? Iya betul. Kalau kita sedang marah itu enggak yakin Allah itu ada. Ibu-ibu nanti takut mboten? Ketakutan tahu nggak? Takut. Takut apa Bu? Tanggane kenapa? Covid, awake dhewe keweden. Banyak loh itu Bu. Saya sering menulis untuk pencerahan tentang itu ya. Persoalan yang berkaitan dengan Covid, stres itu. Itu persoalannya karena kita imannya hilang Bu. Ya benar. Iya. Ibu-ibu pernah nggak memikirkan putranya ini masa depannya nanti kepiye? Betul nggak? Mengkhawatirkan. Itu iman ibu nggak ada. Jadi ketika kita itu berpikir seperti itu, hilang iman kita. Kan kita sudah nggak mengimani Allah itu maha segalanya, maha menentukan nasib anak kita, rezeki kita, betul nggak? Kok awake dhewe pikir kayak ngopo, kurang gawean apa betul? Nah itu celaka bagi orang-orang yang tidak beriman itu ya lebih stres. Iya betul? Nah, jadi ini nggak membutuhkan syarat, maka nggak butuh objek. Nah, ketika itulah kalau orang itu sudah beriman, saya gambarkan ini. Dia itu tunduk patuhnya ini sampai-sampai dia di tengah lautan saja sholat, bicaranya le munggah teng mriki niki. Nggih mboten. Ora iso dinalar niku. Nah, jadi bisa menerima keikhlasan diri seseorang, bisa menerima legowo itu adalah karena kita punya rasa iman. Nggak bisa punya iman rekoso. Nah sekarang ibu-ibu ya, ini kok gambar apa? Tinggal betul tinggal. Ini pakaian teletabis. Ini petugas medis sedang memberikan suatu terapi untuk pasien COVID. Ini di ICU ini Bu, ya, ICU, ICU isolasi beberapa minggu terakhir ini, ya, 2 minggu kemarin sudah penuh semua. Malam-malam jam 10 tidur, saya itu sudah tertidur pada saat itu, ngeloni anak saya masih kecil, masih SMP itu masih terus dikancani itu. Nah kok pas saya bangun jam 10 itu ada WA. Assalamualaikum Om, teman SMA. Saya terus kemudian jawab Waalaikumsalam, siapa Om? Saya tanya, lalu jawab
sedang ngetik itu terus saya baca, ini istri saya di CIH, posisinya sekarang ini sudah di CT scan positif dalam bentuk harus masuk ICU isolasi karena pneumonia bilateral. Itu indikator kena infeksi parunya, ini sudah sampai kepada indikator bahwa dia kena COVID. Belum di swab sudah ketahuan itu. Saturasinya sudah turun, Masya Allah. Saturasi oksigen itu, kadar oksigen tentang peredaran darah itu sudah turun. Saya berpikir bahwa CIH penuh, saya masih pakai jalan lain. Saya menghubungi mahasiswa saya yang jadi wadir di CIH. Malam-malam, Mas, mohon maaf ini malam-malam saya perlu bantuan, bisa enggak? Ini CIH katanya penuh, mengusahakan untuk isolasi masuk. Sebentar, saya tak coba cek dulu. Dicek, nggak tahunya penuh juga. Tadi saya sebelum pulang dari CIH itu kata dia penuh isolasi. Saya berpikir ulang lagi, saya punya koneksi lagi untuk di RSUD kota. Malam-malam, Mas, tolong ini ICU bisa nggak untuk isolasi, masih ada nggak? Bentar, tak coba ceknya dulu. Penuh juga, masih ada, tapi ini untuk ibu-ibu, memang itu ibu-ibu, istrinya teman ini kan ibu-ibu dalam kondisi di bagian upstream. Kalau ada ibu-ibu yang melahirkan atau kondisi dia harus kena COVID, masuk di situ. Lalu pertanyaannya, sudah diswab belum? Belum, tapi jelas itu sudah indikasinya. Nah, saya tak negoke dulu dengan wadirnya yang med. Akhirnya tidak bisa masuk karena harus diswab dulu. RSUD kota minta diswab, tetap belum bisa. Saya juga hubungi teman yang jadi wadirnya PKU Gamping. Yang saya hubungi malam-malam nggak bisa, saya tak telepon, jawab. Nggak tahunya besok pagi saya dapat berita. Yang saya telepon itu juga sedang isolasi di rumah sakit PKU. Masya Allah, penuh juga. Saya masih mikir lagi, hubungi RSUD Wates, belum bisa dibuka WA-nya. Yang terjadi, tak tunggu esok-esok, subuh itu ternyata sudah jawab. Wonten apa dawuh napa Pak Tripita? Saya cek, oh sudah dibangun bener ini. Saya hubungi, ini tolong bisa nggak mengusahakan isolasi untuk ICU. Harus di ICU aja, izin kedah di ICU. Kemudian beliau orang anestesi, dokter anestesi. Coba saya ceknya dulu. Oh ada ini, tapi harus dibersihkan dulu. Alhamdulillah, saya baru jawab gitu aja, saya sudah alhamdulillah. Yang akhirnya diakukan sebagai familinya gitu, supaya bisa masuk. Akhirnya siang menjelang arah sore itu bisa masuk. Bayangkan orang mau masuk rumah sakit dalam kondisi harus di ICU gitu. Sampai akhirnya saya berpesan pada yang di CIH, tolong ini perhatikan ini saudara saya untuk supaya bisa, ya ini sudah dikondisikan di IGD, tapi IGD khusus pemantauan khusus isolasi, sehingga semuanya terkondisikan. Jadi ibu-ibu, kondisi saat ini itu luar biasa, rumah sakit pada penuh ya. Jadi apa yang terjadi saat ini itu benar nyata adanya. Jangan sampai kita mengatakan halu gawean odo-odo wae ben untuk kisruh, enggak, betul-betul terjadi. Sudah banyak yang meninggal. Teman saya 4 orang dokter itu semuanya isolasi, alhamdulillah sudah negatif ya. Nah ini ketika posisi seperti ini ibu, coba bagaimana sikap ibu ketika dinyatakan hasil swabnya positif? Wong lagi nunggu swab wis mabyur, betul nggak? Teman-teman saya itu ya, ini dokter ya ngerti, jangan dikira. Adik saya itu di RSUD Cirebon itu Bu,
itu bola-balik juga stres ya. Nah, karena dia berhadapan langsung dengan pasien yang selalu seperti itu. 2 minggu sekali dia swab terus. Nah, coba bayangkan, orang itu nunggu hasil aja sudah stres gitu. Apalagi positif gitu. Nah, jadi sikap kita ini dalam keadaan seperti ini sebagai bagian dari, bisa kita lihat di sini Bu, sikap tersebut mencerminkan tingkat keimanan kita. Ada nggak yang menunggu hasil itu tenang-tenang? Hanya sedikit yang bisa seperti itu, ya. Hanya sedikit orang yang bisa seperti itu. Ya. Apalagi tunggu hasil lab patologi anatomi. Biasa nggih? Lab patologi anatomi ini hubungannya antara tumor kanker. Ini wis medeni. Ya. Jadi ini masalahnya. Jadi ketika kita berhadapan dengan seperti ini, sesuatu yang kalau nggak dengan iman hilang. Saya mengalami sendiri. Itu mengalami apa? Bukan karena di karantina, bukan. Saya pada saat kondisi yang namanya sakit, saya pernah sakit. Ya. Sakit saya mungkin tidak sama dengan ibu yang pernah sakit. Ya. Sakit akibat kecemplung laut. Belum pernah tahu Bu? Kecemplung laut. Wah, itu penyakitnya jadi panik. Panik. Penyakit panik itu juga susah menyembuhkannya. Jadi itu kalau nggak dengan iman nggak bisa sembuh Bu. Ya, saya pernah kewalahan aja sampai akhirnya dengan dokter jiwa teman saya sendiri untuk bisa memberikan sebuah terapi itu, dia heran, kok iso apa Pak? Ya iso, kabeh menungso ya iso. Namanya kena itu nggak bisa ya. Itu sampai saya kalau mau ke rumah sakit itu nggak berani melihat orang dipasang alat-alat. Kayak ini ngajari mahasiswa kon ngasang alatnya ngene-ngene. Ning kono mlebu nonton wong loro rawani. Karena pernah mengalami antara hidup dan mati, Bu. Jaga, saya biasa renang nggak bisa renang di laut. Karena kakinya kram. Ambil, itu kayak orang yang udah sambil menyelam minum air itu saya pernah alami. Di situ, sehingga antara hidup dan mati. Nah, itu ketika kita itu hanya mengandalkan ilmiah, wedi. Nah, saya waktu itu ketika mengalami seperti itu, ilmu medisnya main di situ, di otak saya ini. Bisa nanti perjalanan penyakitnya bisa begini-begini, keweden. Nah, akhirnya saya lepaskan semuanya lewat Allah. Nanti kalau sudah ke Allah sudah selesai. Dan saya diuji dengan Allah lagi untuk bisa sembuh. Kasih anak saya itu dengan tumor otak. Oh, medeni penyakit advance itu, dan otaknya bukan di atas, otak dikerok buka bisa, otak paling bawah di sini di belakang hidung ini, pilih operasi. Tapi Allah memberi jalan. Kembali lagi, alhamdulillah saya punya mahasiswa sudah jadi ahli bedah saraf di Jogja aja nggak bisa itu, di Surabaya lewat hidung operasinya, pakai endoskopi yang sangat kecil sekali. Alhamdulillah bisa bersih. Padahal itu kenanya di hipofisis. Ngerti kan? Itu hanya pasrah sama Allah aja. Ikhtiar maksimal, tapi jangan ngandalkan ikhtiar. Tawakal. Kalau nggak pakai iman, stres itu. Ya. Oke, ibu-ibu yang berikutnya. Iman menurut istilah yaitu pembenaran hati. Hati kita itu, iya. Jadi pengakuan dengan lisan yaitu mengatakan sesuatu, mengucap dengan ucapan. Dan yang berikutnya adalah dengan amal anggota badan melakukan tindakan, dengan amal soleh, dengan amal ibadah. Jadi tidak hanya sekedar yakin, hati netok. Kowe kok ora Jumatan to? Aku wis yakin Allah itu ono kok. Ora Jumatan ora rasa. Itu orang dalam kondisi belum beriman. Ya. Jadi pembenaran hati ini artinya bagaimana menerima ajaran yang Rasulullah SAW itu menyampaikan apa? Innama bu'itsu liutamima maharimal akhlak. Nabi itu diutus di dunia untuk memperbaiki akhlak. Nah, kalau kita itu hidup di dunia tidak punya akhlakul karimah,
terus apa meneh sing arep diikuti. Nggih betul? Jadi eksistensi manusia, namanya manusia ini agar selamat, yaitu kita akhlaknya harus yang terbaik. Nah, disinilah kemudian pengakuan yang secara mulut verbal kita ngomong ini adalah kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ini kalimat nggak gampang loh ini Bapak Ibu. Ibu-ibu, kita mungkin setiap hari, setiap sholat nyebut ini, tapi prakteknya belum tentu bisa. Karena nanti ketika kita mati juga ini yang digunakan sebagai indikator ibu-ibu meninggalnya husnul khotimah atau boten. Jadi kalau orang sudah meninggal kok didoakan semoga husnul khotimah, wis lewat, expired date, dongane ora pas. Kalau mendoakan husnul khotimah itu didoakan masih hidup, dalam keadaan hidup. Yes, donga dinonga ya, muga-muga husnul khotimah. Kita malah kaget. Ndongake aku ben mati ya. Ini wong radong. Jadi yang namanya orang itu dalam keadaan husnul khotimah ya, orang husnul khotimah itu posisinya adalah orang yang masih hidup. Jadi orang yang kondisi masih hidup ini menjelang sakaratul mautnya dia bisa menghafalkan la ilaha illallah. Loh, bagaimana kalau orang dalam kondisi orang itu masuk ICU koma? Anak saya itu koma 3 minggu di ICU. Nafas saja sudah pakai ini, diintubasi. Jadi kondisi seperti itu gitu. Yang namanya seseorang koma itu kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Ini dalam keadaan terus kalau meninggal gimana? Sahadatnya gimana? Nggak bisa sahadat, wis koma kok. Yang dihitung adalah sebelum koma. Bagaimana dia saat sadarnya? Ya. Jadi hidup ini kita nggak tahu. Ya, hari ini jam sekian kita masih bisa bertemu dengan baik. Nanti siang nggak tahu, betul atau tidak? Nah, masih sehat atau tidak nggak tahu. Karena itu asyhadu alla ilaha illallah. Jadi tidak ada Tuhan yang pantas. Ya, untuk apa? Disembah. Pantas apa? Ditaati. Kecuali hanya Allah. Jadi kalau kita mentaati yang lain-lainnya itu dalam kondisinya adalah harus yang sesuai linearitas dengan ketaatan pada Allah. Ya, mentaati pada suami, kalau suaminya mengajak maksiat ya itu nggak boleh. Betul atau tidak? Iya. Jadi kalau suami dalam keadaan mengajak akhlakul karimah itu harus ditaati. Ya, salah satunya begitu. Nah, ini salah satu orang yang disahadatkan pada saat dia masuk Islam. Nah, beramal dengan anggota badan artinya amal hati berupa keyakinan, yakin Allah itu ada. Ibu pernah hendak menunggui seseorang di ICU dalam keadaan nggak sadar atau habis operasi? Pernah. Bagaimana ketika ibu itu dipanggil pakai announcer, keluarga pasien bla 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 mohon datang. Saya yakin hati ibu mantap gitu, mesti kayak diantem gitu. Betul atau tidak? Apalagi habis operasi. Saya yakin. Ya. Pada saat itu saya ngalami betul itu di Sutomo, Surabaya. Jejer saya itu seorang ayah punya anak sudah 1 bulan di ICU. Bilang ke saya, Pak, saya itu kalau dipanggil announcer gitu, mak teratap gitu. Saya itu tap-tapan. Janjinya aku ya tap-tapan, tapi saya zikir terus tuh. Karena apa? Kalau nggak zikir saya juga tap-tapan. Saya coba bilang, Pak, semua orang seperti itu. Tapi untuk yakin ketika yang terjadi begitu langsung ingat Allah, nanti insya Allah sambil jalan tidak apa-apa. Ya. Nah, jadi ibu-ibu, yang namanya kita ini yakin akan Allah, tidak akan pernah kita itu bingungi, tidak akan pernah bingung.
ya. Dan beramal anggota badan melaksanakan ibadah sesuai dengan kemampuannya. Kenapa saya dalam hal ini sesuai kemampuannya? Orang tidak semuanya sama. Ibu, bagi yang tidak bisa sholat dengan berdiri, boleh nggak duduk? Boleh, sesuai kemampuannya. Ibu, ada yang bisa sedekah dengan uang, nggak punya uang, gimana sedekahnya? Tenaga. Pakai pikiran kita, pakai tenaga kita, pakai senyuman kita, betul atau tidak? Itu ibadah sesuai dengan kemampuannya. Ya. Jadi kemampuannya itu harus dimaksimalkan. Artinya kita itu jangan sok tidak merasa nggak mampu, dosa itu, ya, tidak bersyukur. Nah, ibu-ibu, apa indikator kita ini menurun kadar keimanan dan ketakwaan kita? Nah, coba kita bisa lihat ini. Satu, mudah selalu berprasangka buruk terhadap segala sesuatu. Ya. Mudah berprasangka buruk terhadap sesuatu. Ya. Ibu-ibu, ketika kita melihat sebuah kenyataan, apapun yang namanya kenyataan itu, kalau kita lihat menyakitkan, itu belum tentu menyakitkan. Itu hanya persepsi kita saja. Terus betul? Coba kita itu diberi sakit itu agar supaya apa sih? Nah, supaya kita itu lebih baik. Setelah sakit itu jadi lebih baik, dan saat sakit kita menjadi lebih baik. Coba kita nggak diberi sakit di Jarno saja, itu diberi sakit itu rasa sayang Allah pada kita, diperhatikan sama Allah. Jadi jangan dilihat fakta, realita itu menderita, bukan terus jadi menderita. Coba kalau orang sakit kemudian dia seperti itu, merasa bahwa ini adalah bagian dari Allah membersihkan dosa-dosaku. Sakit malah alhamdulillah, ketika sakit saya banyak doa karena doanya majas gitu. Terus apa tuh? Orang ini kelihatannya sakit tapi dalam keadaannya bahagianya luar biasa. Maka saya pernah menulis, Bu, tulisan itu saya sebut, bahagialah di atas penderitaan diri, bukan penderitaan orang. Penderitaan diri kita, sepertinya menderita kita bahagia, itu orang hebat. Itulah orang-orang yang beriman, sudah levelnya muttaqin, yakin taat pada Allah, nggak pernah sedikit pun berpikir negatif. Karena berpikir negatif itu dosa, sumudan itu dosa tuh. Janganlah kamu memprasangkai, karena sebagian dari prasangka dosa. Jadi betul, ayatnya jelas tuh. Jadi itu, maka kita ya dalam keadaan tidak boleh berprasangka buruk. Kalau kita sering prasangka buruk, menurunkan yaitu kekhawatiran. Ya. Terus bahne kita itu namanya ketakutan. Jadi takut itu sebetulnya punya orang tua. Orang tuanya namanya siapa, Bu? Pikiran buruk. Jadi pikiran buruk itu adalah orang tuanya takut. Takut punya anak namanya khawatir. Jadi khawatir niku putune takut. Bisa nggih? Nah, khawatir niku duwe anak. Anaknya jenenge stres. Jadi stres niku buyute takut. Stres turunane ke bawah niku duwe anak meneh jenenge depresi. Canggahnya takut. Itu ibu-ibu. Teman saya ini ada teman SMA di grup SMA. Ada menyampaikan ukuran gula darahnya itu difoto terus di share. Teman-teman ya dokter, tolong ini apa artinya? Misalnya hal atau ini. Itu gula darahmu ora terukur, wis saking dhuwure, akhirnya high. Terus cek meleh, Bu. Pinten, Bu? Ternyata 500 widak songo. Kita kan terus memberi saran, tolong kamu segera ke rumah sakit. Nah, ada teman yang dari Beda itu, kamu harus gini-gini, nanti gini loh.
Anak saya mau ngerti malah dadi kudu ngono, sing ora ngerti tenang-tenang wae. Kenapa dia kok tenang-tenang wae sakjane bingung, ning wedi ternyata. Saya japri, itu kan guru itu. Saya tanya, Bu Guru kok iki cek ndang ning rumah sakit. Aku ki wedi. Ke rumah sakit takut, Bu. Kenapa takut? Ono Covid. Coba kalau yang namanya suaminya dokter tambah di mana ya, betina di rumah sakit. Jadi ketakutan. Saya bilang takut itu hanya karena pikiran kita, Bu. Kita ini pikirannya karena dalam bentuk buruk, berpikir prasangka buruk. Apa nak ning rumah sakit ini mesti kena Covid? Nggih betul. Kena Covid itu ya qadarullah. Dokter ini ya pun hati-hati. Nah ya kena apa lho. Nggih betul. Bisa kena. Ya. Tapi tidak semuanya dokter kena kan gitu. Nah, tidak usah ke tempat rumah sakit. Di rumah makan juga kena kok. Di rumah juga bisa kena. Di jalan juga bisa kena. Di kantor banyak sekali yang kena. Saking pun ini gitu. Nggih betul. Jadi mau di mana-mana. Jadi jangan ketakutan ini. Ketakutan ini adalah takwa kita, iman kita enggak ada. Ya. Nah, mudah meluapkan amarah, Bu. Sinten sing hobine duka. Aku ki nek marah malah sariawan ya. Ya jadi seseorang itu dalam kondisinya marah itu adalah nafsu. Nah, nafsu amarah ini, nafsu paling rendah. Karena memang di Quran surah Yusuf 53 ayat ya. Nafsu itu selalu mengajak kejahatan, mengajak perbuatan jahat, kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat Allah. Nah, kita ini tidak dapat rahmat Allah mengonone nesu. Dinone ning Senin karo Minggu. Senin nak pas tangi, turu nak Minggu. Jadi menyeneni wong terus. Nak Minggu nak pas turu. Ya. Jadi marah. Mudah mengeluh ketika ada sedikit kesulitan, ono susah sikit wae mengeluh. Panas kayak gini, wah ini panas. Kayak udan ya malah bingung. Wah udan terus mbane sebab mengeluh. Gitu. Mengeluhkan hal-hal yang remeh, tidak menyenangkan dan tidak disukainya. Apa-apa sing ora dadi karepe iki nesu. Wonten mboten sing ngoten niku? Kathah. Niku penyakitnya sing istimewa ping stroke nek mboten jantung iki. Makane ampun ngoten niku. Pun niku penyakit sing mergane niku hindari saja. Ini penyakit semua, Bu. Nah, mudah membenci sesuatu yang tidak masuk akal. Bapak ibu, kalau kita ini kok melihat segala sesuatu harus masuk akal, nanti stres wong nak urip niku uripe saben dina nyambut gawe begitu pensiun wedi sebabnya apa? Penghasilannya tidak sesuai dengan yang biasanya, ngoten toh? Post power syndrome nih. Kenapa suaminya ada ini? Tidak masuk akal. Sebabnya apa? Dia main logika. Aku nak nyambut gawe ora entuk duit. Padahal sing marani rezeki niku bukan karena nyambut gawe. Banyak orang pensiunan diem-diem dapat rezekinya banyak ya. Tambah mak ketutu niku. Mertua saya itu pensiun itu malah haji berkali-kali, umrah sampai 9 kali. Zamane isih nyambut gawe ora tahu. Ya lah, ning kaji pisan tok. Lah kok bisa seperti itu, malah jalan-jalan ke Eropa, kadang ke mana dia? Dulu waktu kerja nggak bisa. Loh kok bisa gitu? Allah yang ngaringi rezeki. Betul apa tidak? Jadi ibu-ibu kita itu nggak usah stres. Karena apa? Jangan memberikan sebuah logika-logika yang dalam bentuknya menyesatkan kita. Ya. Nah, kemarin ada teman saya yang juga punya putranya itu mahasiswa saya. Profesor Giran itu kan teman satu bagian di anatomi itu. Nah, putranya Azam itu dulu mahasiswa saya sebagai pembimbingnya. Ketemu terakhir di Sarjito waktu itu
ketemu lalu menyampaikan sedang residen di bedah. Nah kok kena COVID dan COVID-nya itu masuk ICU, orang ini dan lama Bu, jangan dikira lama. Kita semua doakan itu luar biasa. Itu yang kemarin viral itu. Bagaimana pronem itu? Ya. Itu jadi kalau kita itu mikirin aning ICU itu bablas, karena kasih wis pada bablas itu. Mikirnya mau aning ICU wis ora harapan. Enggak. Itu kan logika manusia, maka kita tidak boleh menghakimi dengan logika kita. Saya selalu menekankan ke mahasiswa saya, jangan membuat statement-statement di luar wilayah kompetensi kita. Jangan mengukur umur menungso. Orang sudah penyakitnya terminal itu bicaranya sudah kayak vonis, keluarganya tambah stres. Betul atau tidak? Berikan harapan dengan yakin pada Allah. Itu yang terjadi, harus seperti itu. Nah, tidak mudah berterima kasih pada orang lain. Loh kok bisa pada orang lain nggak bisa terima kasih, itu bagian dari tidak beriman? Iya, karena orang itu beriman pada Allah kemudian bisa bersyukur pada Allah. Tidak bisa bersyukur pada Allah karena dia tidak bisa bersyukur pada manusia. Oke? Jadi orang itu gampang kok, dia itu mungkin nggak tahu mengucapkan terima kasih dengan seseorang. Yang terjadi dia pasti orang iso bersyukur pada Allah. Nah sing ketok wae ra iso dengan orang yang kelihatan aja nggak bisa, apalagi yang kita nggak lihat. Terus betul. Nah, jadi iman kita bisa seperti itu hilang. Tidak senang mendengar nasihat. Nah diberi nasihat gatel kepingin. Kalau diberi masukan nggak mau dia, karena merasa sudah pintar. Hati-hati, ketika orang semakin pintar semakin bodoh dia sesungguhnya. Kalau dia nggak mau diberi masukan, ya jadi itu yang justru lebih berbahaya. Yang berikutnya Ibu, tidak mampu istiqomah dalam berbuat kebaikan. Nah, kebaikan itu dalam kondisi, nah oke konco, doape, melape, oke konco jelai, aku ya iso luwe jelai, atau niku wong ora beriman, tidak istiqomah. Dalam keadaan apapun istiqomah. Nah, pelit terhadap berbagai hal, senyumi Allah, padahal orang-orang untung. Nah, pertolongan apalagi, ada temannya butuh pertolongan ngewai. Kenapa saya malam-malam itu dalam keadaan wis turu ini ya? Kok bisa ngolekin retek ke rumah sakit ya? Karena ini orang butuh pertolongan betul. Dan saya memantau betul apa yang terjadi selama di ICU. Saya selalu menyampaikan informasi pada teman saya tadi. Kenapa? Karena teman saya yang di ICU menyampaikan berita ke saya. Saya sudah berpesan, tolong ini saya setiap saat dikasih kabar. Semua di-forwardkan ke saya. Nah, sampai akhirnya ini alhamdulillah sudah bisa pulang kemarin. Saya syukuri. Ini bagian dari kita itu gampang nulung orang itu. Apa yang bisa kita lakukan? Semudah apapun yang kita bisa kita lakukan. Nah, dipikir penak turu to nggih. Wis jam 10 ya. Ora iso siji ya wis rampung to. Tapi yang terjadi berusaha terus cari sampai maksimal sampai nggak bisa. Ya, jadi kondisi itu yang harus kita lakukan. Apalagi dengan harta itu ya. Nah, tidak mampu menahan dan mengendalikan dalam kondisi kesenangan diri, gugu senenge. Ibu kita itu senenge mangane enak, terus nanti kan sakit. Nah, gugu senenge dhewe kok. Jadi semua itu harus pakai takaran-takaran ya. Membiasakan tafakur. Kita senantiasa bertafakur, bertadabbur ya. Jangan sampai kita tidak pernah mengenal diri kita itu siapa. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal kita itu siapa, sungguh kita akan kenal Tuhan kita. Ya, kita akan kenal Allah itu maringi awake dhewe saged sehat hari ini tuh untuk apa? Nah, ibu-ibu, bagaimana dengan pengertian aman? Jadi ketika orang itu menyebut aman, aman menurut Kamus Bahasa Indonesia, ya namanya KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, aman itu artinya terbebas dari bahaya, terbebas dari gangguan, terbebas
dari dalam kondisi mara bahaya ini dia terlindungi dari segala hal, tidak mengandung risiko, tentram, tenang, ya, tidak takut, tidak khawatir. Nah, coba bayangkan, ibu, orang yang dalam kondisi aman itu, walaupun ibu itu punya uang 1 miliar ada di lemari ibu, belum tentu ibu merasa aman. Harus nomor. Walaupun ibu itu sudah diasuransi kesehatan, belum tentu ibu aman sehatnya. Harus nomor. Jadi kita itu punya asuransi yang nanti kalau sakit di VIP dan bisa juga di VVIP itu, tetap ibu buatan aman. Kenapa? Sebabnya mikirnya, waduh, tonggoku pandemi, aku rawani ngopo-ngopo ya, ketakutan. Beberapa kali ada beberapa teman ini tonggoku ya. Terus biar aku harus gimana? Covid itu orang bakal gentayangan di rumah kita. Kalau kita itu tidak berinteraksi langsung dengan orang yang menghuni itu, ya, dalam kondisi bersentuhan dan berdekatan itu. Nah, jadi ibu-ibu, persoalan ini yang menjadi masalah kita hidup ini adalah ketenangan. Bahagia itu adanya tenang. Bu, kenapa tadi saya di awal menyampaikan kalau kita itu bahagia dunia, dunianya ini membawa akhirat bahagia. Coba ibu persani Quran surat Al-Fajr ayatnya 27 sampai 30. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, mutmainnah itu tenang, kembalilah kepadaku, kata Allah. Kembali itu berarti keharibaan Allah dengan penuh ridho. Ridho itu apa? Bisa menerima, penuh dengan lega, mongkok hatinya. Masuklah ke dalam golongan jamaah hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Sing dipanggil sinten wau Bu? Jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu posisinya tadinya di mana? Dari mulai di dunia sudah tenang. Ya, ana wong ngopo-ngopo tetap tenang, ya. Kondisinya istiqomah tenangnya. Hanya Allah yang sebagai gantungan, tempatku berlindung. Jadi ketenangan ini bahagia. Jadi bukan kalau kita sudah punya ini itu, orang sudah punya ini itu juga enggak bahagia. Banyak ya yang tidak bahagia. Ibu-ibu perhatikan referensinya ini dulu. Di dalam hadis Nabi nate ngendika dalam riwayat Ibnu Majah, ya. Barang siapa di antara kamu masuk pada waktu pagi dalam keadaan sehat badannya, badannya sehat, aman pada keluarganya, dia memiliki makanan pokok, ya makanan pokok ini beras, gandum, macam-macam ya, komplit saklawe pada hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia ini semua untukku, terkumpul untuk kita. Nah, nggih pun rasanya semuanya milik kita. Ayam, iya betul. Nah, lalu yang berikutnya, di dalam hadis yang lainnya Nabi ngendikan riwayat Imam Tirmizi, ya, barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, pada diri, keluarga dan masyarakatnya, tanggone ya apik, ngoten nggih. Marai ayam ana tanggone, oh tanggoku ya ana urip alhamdulillah. Diberikan kesehatan badan dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Wis wong sugih tenan niku. Ngoten niku lho maksudnya. Rasane aman itu kalau kita punya macam-macam tapi rasane ra aman, duwe apa-apa niku rasane ora duwe. Ini bahaya. Nah, di dalam Quran ayat suratnya Al-Quraisy ayat 1 sampai 4 artinya Bu, karena kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka berdaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah, yang telah memberi makanan pada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Bu, orang ketakutan itu obatnya larang tur angel marini. Bu, tetangga saya ada 2 ibu-ibu. Penyakitnya kados kula. Saya tuh penyakit
panik attack itu ya, setelah ketemu lalu mau keluar rumah itu takut kok. Takutnya kenapa? Kok nak melaku ngeblak mati.